Halo semuanya, semoga kami jumpai dalam keadaan sehat dan luar biasa bahagia. Pada kesempatan ini kami dari kelompok One Page yang terdiri dari Apren Firdaus, yang kedua Ayu Puspitasari, yang ketiga Maria Cindayani Rosari Limun, yang keempat Jamie Arison, yang kelima Redemptus Atok, dan yang keenam Yelti Tapatap. Pada beberapa menit ke depan ini kami akan mempresentasikan hasil dari telaah rancangan kami terhadap pembelajaran yang telah disusun oleh guru pamong di sekolah. Silakan menyimak presentasi kami selama beberapa menit ke depan. Yang menyimak dengan baik akan kami pesan bawa ukuran besar, tapi pakai uang kalian sendiri ya. Baik teman-teman semua, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan telaah modul ajar yang telah disusun oleh Ibu Mesra Elizabeth Pelundo SPD MHum dengan identitas sekolah SMA Negeri 1 Kupang, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks laporan fase F kelas 10. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu kompetensi dan tujuan pembelajaran yang termuat dalam rancangan pembelajaran yang telah ditelaah. Pada rancangan pembelajaran atau modul ajar yang telah kami telaah, ada beberapa kompetensi dan tujuan pembelajaran yang termuat. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu kompetensi. Pada rancangan pembelajaran yang disusun oleh guru pamong kami, kompetensinya yaitu yang pertama, peserta didik memahami pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan jenis teks laporan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks laporan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik memahami pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan jenis teks laporan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks laporan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks laporan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah teman-teman, dari kompetensi dan tujuan yang telah dipaparkan berdasarkan telaah rancangan pembelajaran yang disusun oleh guru pamong kami, ada juga termuat asesmen dalam rancangan pembelajaran ini. Ada beberapa jenis asesmen. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik, dan yang kedua yaitu asesmen formatif, dan yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Kita masuk ke asesmen yang pertama. Asesmen yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Nah, pada asesmen diagnostik ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu non-kognitif, dan yang kedua itu kognitif. Apa-apa saja pertanyaan yang termuat dalam pertanyaan non-kognitif? Yang pertama yaitu bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Yang kedua, apakah kalian bahagia? Yang ketiga, apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, setelah mempertanyakan pertanyaan yang memuat non-kognitif, sekarang masuk ke pertanyaan yang kognitif. Nah, apa saja sih pertanyaan yang termuat dalam kognitif ini? Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama yaitu, apakah anak-anak pernah melaporkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain? Yang kedua, jelaskan pengertian, struktur, kaidah kebahasaan teks laporan. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis teks laporan yang anak-anak ketahui. Nah, teman-teman, itulah yang merupakan pertanyaan atau contoh bagian-bagian dari asesmen diagnostik. Selanjutnya, kita masuk ke asesmen formatif. A. Bacalah teks laporan budaya yang anak-anak pilih dan tentukan struktur teks tersebut. B. Presentasikanlah hasil diskusi tentang struktur dari teks laporan budaya yang anak-anak pilih. C. Apa yang belum anak-anak pahami tentang teks laporan? D. Apa kendala dan tantangan anak-anak dalam mengidentifikasi dan menyusun teks laporan? Selanjutnya, asesmen sumatif. A. Apa yang dimaksud dengan teks laporan? B. Sebutkan dan jelaskan struktur teks laporan. C. Sebutkan
kaidah kebahasaan teks laporan. D. Sebut dan jelaskan jenis-jenis teks laporan. E. Buatlah sebuah teks laporan dan perhatikanlah struktur dan kaidah kebahasaannya. F. Tentukan jenis teks yang dibuat. Setelah dianalisis, asesmen yang digunakan memiliki kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Alasannya, karena pertanyaan-pertanyaan yang termuat dalam asesmen memberikan informasi sebagai umpan balik bagi guru. Umpan balik ini juga berlaku bagi peserta didik dan orang tua, serta digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Melalui asesmen yang dilakukan guru, akan menjawab tujuan dari pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik memahami pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan jenis teks laporan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dari teks laporan. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks laporan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Selanjutnya, setelah Anda mengamati langkah-langkah kegiatan pembelajaran, identifikasilah pendekatan, model, dan media pembelajaran yang digunakan. Apakah langkah-langkah tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang digunakan? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, kesesuaian pendekatan, model, dan media dengan tujuan dan asesmen. Pendekatan kontekstual pembelajaran berdiferensiasi, teaching at the right level, pendekatan pengajaran yang berpusat pada kesiapan belajar peserta didik, bukan hanya pada tingkatan kelas. Model pembelajaran, pembelajaran berbasis alur merdeka. Media yang digunakan ada laptop, teks laporan, handphone, LKPD, modul ajar, whiteboard, dan spidol. Sumber belajar didapat dari buku Bahasa Indonesia tingkat lanjut, Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 12. Didapat juga dari internet, yaitu materi dan contoh-contoh teks laporan dan referensi lain yang mendukung topik pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran berbasis alur merdeka dalam modul ajar yang ditelaah yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, mulai dari diri. Langkah kedua, eksplorasi konsep. Langkah ketiga, ruang kolaborasi. Langkah keempat, demonstrasi kontekstual. Langkah kelima, elaborasi pemahaman. Langkah keenam, koneksi antar materi. Langkah ketujuh, aksi nyata. Langkah-langkah di atas sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang menggunakan model alur merdeka, memuat dan mengacu pada 3 tujuan pembelajaran yang telah dirancang, yaitu peserta didik memahami pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan jenis teks laporan. Peserta didik mampu menulis teks laporan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Pertanyaan keempat, apakah rancangan pembelajaran yang disusun guru sudah menerapkan prinsip Understanding by Design atau UBD? Jelaskan alasannya. Jawaban menurut kelompok kami, rancangan pembelajaran atau modul ajar yang disusun oleh guru pamong kami, yaitu Ibu Mesra Pelondo SPD MPD dari SMA Negeri 1 Kupang, pada domain membaca dan memirsa materi teks laporan, menetapkan prinsip Understanding by Design. Alasannya yaitu karena sudah sesuai dengan langkah-langkah prinsip UBD, yaitu pertama menentukan tujuan pembelajaran, kedua menentukan asesmen, dan yang ketiga menentukan kegiatan pembelajaran. Pertanyaan yang kelima, tuliskanlah saran atau perbaikan berdasarkan hasil telah Anda terhadap rancangan pembelajaran tersebut. Setelah kami melakukan telaah terhadap rancangan pembelajaran atau modul ajar guru pamong kami,
Ada beberapa saran atau perbaikan berdasarkan apa yang kami ketahui tentang modul ajar, yaitu alangkah baiknya bila rancangan pembelajaran yang disusun disertai dengan gambar atau warna-warna yang menarik. Kami juga menyarankan agar contoh-contoh yang diberikan itu juga sesuai dengan apa yang peserta didik lakukan, yaitu ada di sekitar peserta didik dan sesuai dengan keadaan peserta didik. Setelah itu, mahasiswa dan dosen dapat membahas kembali refleksi-refleksi tersebut bersama-sama. Diharapkan, setelah melakukan refleksi dari rancangan pembelajaran ini, kami dapat memiliki gambaran mengenai konsep UBD secara lebih konkret. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami tentang rancangan pembelajaran yang disusun oleh guru pamong di sekolah. Kami harap apa yang telah kami presentasikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kami minta maaf bila ada kata atau tindakan yang tidak menyenang di hati teman-teman semua. Sampai jumpa di presentasi yang selanjutnya.